Halo, perkenalkan nama saya Lili. Saya dari kelas keamanan jaringan F. Saya akan mendemokan challenge dari KKI Kopakti tentang serangan virtual dan penanggulangannya. Di sini untuk mendemokannya, simulasinya saya menggunakan VirtualBox dengan CentOS 6.5 sebagai servernya dan Windows 7 ini sebagai end usernya. Di sini Windows di sini saya akan mensimulasikan tentang serangan tersebut. Langkah awalnya kita konfigurasi dulu IP dari masing-masing server, masing-masing host. Di sini kita login sebagai root, kita masukkan passwordnya. Setelah berhasil login, kita cek IP dari server. Di sini kita menggunakan dua interface, yaitu ETH1 dan ETH0. Karena di simulasi ini saya menggunakan jaringan host only, jadi hanya IP yang pada jaringan yang sama yang dapat berkomunikasi. Saya tidak menggunakan bridge ataupun NAT karena saya tidak bisa terhubung ke internet. Untuk konfigurasi awalnya saya sudah menggunakan bridge untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan. Di sini kita cek IP pada server pada interface 0. Di sini pada server menggunakan IP 192.168.1.99. Di klien dari Windows 7-nya kita menggunakan IP dengan jaringan yang sama, cuma berbeda hostnya. Di sini menggunakan IP 192.168.1.102 dengan DNS server yang dihubungi itu menggunakan 192.168.1 dan 99. Oke, sekarang kita coba tes koneksi dari kliennya. Kita ping ke server, ping 192.168.1.99. Nah, di sini RTO network yang berjalan dari server itu belum dimulai. Kita jalankan service network restart. Kita lihat di sini interface yang digunakan ETH0 dan ETH1. ETH1 mendapatkan IP 192.168.99. ETH1 di sini dia sedang mencari IP DHCP dari internet. Karena tidak terhubung internet, pasti hasilnya akan fail. Kita tunggu. Sambil ditunggu, di sini pada klien sendiri kita menggunakan untuk serangan brute force-nya, kita siapkan aplikasi yang namanya Bluetooth. Di sini Bluetooth ketika kita download dalam bentuk RAR, setelah diekstrak, di sini Bluetooth-nya portable, jadi nggak perlu install. Kita run saja. Nah, di sini kita akan menargetkan IP atau web dari yang akan kita serang. Di sini tipe yang digunakan itu dari brute force itu ada HTTP sendiri, FTP, POP3,
entry, telnet, SMB, custom, dan netpath. Terus di sini port yang digunakan untuk serangan putosnya ada, kalau HTTP 80, FTP itu 21, dan lain-lain. Di sini nanti akan ada hasilnya ketika running. Coba kita konfigurasi dari servernya terlebih dahulu. Gunakan hasilnya file, lalu kita jalankan layanan-layanan yang sudah disetting. Kita membuat DNS server dengan nama ptik.com. Kita jalankan dulu DNS-nya. Lalu kita jalankan server HTTPD-nya. Oke, kita ulang lagi sampai hasilnya oke. Lalu kita jalankan FTP servernya. Lalu kita konfigurasi pada result-nya. Nah, di sini kita akan mencari website domain yang kita beri nama ptik.com dan servernya dari 192.168.1.99. Lalu kita coba nslookup ptik.com. Nah, di sini terlihat name ptik.com, addressnya dari 192.168.1.99. Lalu kita setting konfigurasi untuk menangani brute force. Misal kita serang dari brute force-nya. Kita coba koneksi jaringan lagi. Di sini nggak bisa. Kita coba dari servernya. Mungkin konfigurasi terakhir dari APF masih jalan, jadi kita matikan dulu. Ya benar, karena konfigurasi awal yang saya setting dari APF itu akan berjalan otomatis. Jadi ketika dia itu melakukan serangan, serangan itu bisa dapat berupa DDoS atau dapat berupa dari putus ini sendiri. Dan di sini ketika dia diserang, IP-nya akan ditangkap dan diblokir. Kita coba ping. Ya, semuanya bisa. Di sini kan kita mencoba dari Windows, dari CMD-nya sudah connect. Coba kita membuat serangan dari putusnya sendiri. Di sini coba kita cek layanan dari HTTP. Kita nslookup. Kita coba lihat dari DNS ptik, server ptik.com. Ini sudah terlihat. Coba kita cek dulu. Sukses, webnya berhasil. Lalu kita coba serang dari aplikasi khususnya. Ini menggunakan port 80. Metodenya menggunakan head, get, atau
close bisa. Kita start. Di sini dia akan menyerang IP server. Di sini dia melakukan cek koneksi. Sambil menunggu koneksinya, saya akan jelaskan masing-masing konfigurasi dari layanannya. Untuk konfigurasi DNS sendiri, kita perlu melakukan konfigurasi, kita perlu menggunakan tools-tools. Kalau menggunakan DNS, kita butuh instalasi name, Apache, terus HTTPD dan FTP server yang kita install namanya VSFTPD. Kita dapat menggunakan perintah yum install paket apa yang mau diinstal, misal VSFTPD. Lalu untuk DNS sendiri kita konfigurasi pada /etc/name.com. Nah, di sini kan kita harus mengedit satu persatu ya. Di sini yang harus disetting itu ada listen portnya, ada allow query-nya, ada allow transfer-nya, lalu domain-domain apa yang akan dibuat, lalu buat file zona reverse-nya. Setelah kita setting, kita keluar, jangan lupa menyimpannya. Untuk konfigurasi HTTP-nya sendiri, kita setting pada directory etc httpd conf httpd.com. Nah, di sini kita akan setting beberapa instruksi yang harus digunakan, misal server root-nya ada di mana, direktorinya di mana. Nah, kalau kita mengedit seperti ini kan kita susah ya, harus scroll ke bawah. Nah, kita dapat menggunakan aplikasi yang namanya BinSCP. BinSCP untuk membongkar bekas yang ada di dalam direktori di dalam server ini. File protokolnya menggunakan SFTP, hostname-nya kita gunakan IP-nya 99. Nah, port number-nya ini 22 SSH, terus username-nya root, masukkan password-nya, login. Ketika kita sudah memasukkan username dan password kenal, kita dapat melihat isinya. Nah, di sini kan kita lebih enak untuk mengedit file-file yang perlu disetting untuk konfigurasi layanannya. Karena di sini misal kita konfigurasi HTTPD, kita tinggal cari directory etc, kita cari HTTPD-nya, kita cari conf http.com. Nah, di sini kita tahu misal ada error di mana, lainnya sudah terlihat di mana, dan apa aja yang harus disetting. Kita enak bisa copy paste atau sudo itu. Kita close. Ini masih mengecek, emang prosesnya lama bootloadnya. Coba kita lihat hasil yang tadi. Di sini tuh 168.1.99.
Di sini terlihat, misal kita menggunakan username root, dia akan autentikasi maksimal itu 832. Ketika kita sudah menginputkan kita serangan bootforce 832 kali, mungkin dia servernya bisa terbobol. Di sini terlihat, di sini menggunakan passwordnya. Nah, di sini terlihat ada username admin dan passwordnya akses. Terus kita bisa lihat lagi dari FTP, kita serang FTP-nya. Di sini akan dicoba-coba menggunakan username yang biasa digunakan seperti admin, administrator, root, user, guest, pengunjung. Nah, ini kan kita dapat mencoba masuk ya ke server. Coba kita konfigurasikan FTP-nya. FTP berada pada di sini di FTP login kita login 68199 root, masukkan password. Karena di sini nggak ada security-nya, kita belum nge-set firewall-nya belum aktif. Kita set dulu konfigurasi dari APF. APF ini adalah Advanced Policy Firewall. Jadi di sini itu untuk memfilter paket-paket yang masuk, boleh diizinkan atau tidak. Nah, nanti kita gabungkan dengan konfigurasi BFD, brute force deteksi. Jadi ketika brute force-nya deteksi, apa yang akan dilakukan? Apakah paketnya mau di-drop atau paketnya diizinkan? Nah, itu ada rules-nya di BFD. Kalau polisinya, tentang aturannya, protokol mana yang mau dipakai, itu kita konfigurasikan di AFD. Di sini kita konfigurasi ADF-nya tuh mau di etc di APF. Nah, APF di sini kita cari yang conf.apf. Nah, di sini yang perlu disetting adalah default mode. Nah, default mode ini kalian gunakan security-nya. Jika kalian pengen sangat security, ini bisa diganti dengan 1. Terus di sini yang penting itu kita gunakan port yang diizinkan, yang kita lindungi, diizinkan dan dilindungi. Kita cari aja port TCP. Nah, di sini ini TCP port ini yang dilindungi dan tidak boleh diakses adalah port 22, port 22, 20, 443, lalu UDP kita masukkan port yang mau kita lindungi juga. Terus di list samples ini diaktifkan 1, selnya diaktifkan 1. Untuk konfigurasi lebih jelasnya kita dapat mengakses dari
Nah, di sini install APF sama BD. Di sini banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan. Kita kan nggak bisa menghafal satu persatu mana yang harus di setting. Nah, di sini ada penjelasan dan cara men-settingnya. BD juga demikian, kita menyetingnya. Nah, di sini kita setting, kita coba menggunakan user admin, user administrator. Di sini akan mengecek username-nya dan password-nya. Di sini berarti kita kan bisa masuk secara tidak langsung, kita bisa masuk ke servernya tanpa adanya polisi-polisi atau aturan dari servernya sendiri, perlindungannya. Coba kita sekarang jalankan konfigurasi dari APF-nya. Service APF start. Kita stop. Kita akan melakukan kembali serangan brute force tadi. Nah, setelah sudah oke, kita coba ping dari sini. Firewall-nya sudah aktif dan dia tidak bisa mengkoneksikan ke server. Kita zoom out. Kita coba serang dari Bluetooth-nya. Misal kita menggunakan HTTP, kita menggunakan nama webnya ptk.com. Di sini tertulis unable to resolve hostname PTK. Jadi kita tidak dapat mengakses melalui aplikasi ini ke halaman ptk.com. Kita coba menggunakan, kita langsung menuju ke servernya. Kita start. Nah, di sini juga cek koneksi. Di sini timeout. Di sini nggak bisa masuk ke servernya. Kita stop. Nah, demikian proses pertahanan brute force kepada beberapa layanan yang ada pada server. Sekian, sampai